الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على أفضل الصلاة على أشرف المخلوق وإننا الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur dengan memuji pada Allah dengan bacaan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan rasa syukur ini dijadikan sebagai bukti terima kasih kita kepada Allah sehingga Allah memberikan tambahan nikmatnya. Salat salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kajian zuhur akan diasuh oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman SPDI Al-Batawi sudah hadir. Kajian melanjutkan kajian fikih tentang sholat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ketahui kita amalkan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Salam salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita mengikuti kajian zuhur yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman SPDI, akan dibacakan tilawat Al-Quran oleh Al-Mukarram Ustaz Bahrul Ulum Al-Bandari. Marilah kita sama-sama mendengarkan tilawat Quran sesuai janji Allah. Siapa yang mendengarkan, siapa yang tenang, khusyuk, maka akan diturunkan rahmat kepada orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Pada Ustaz Bahrul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man Rabbi
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tilawatul Quran yang sudah dibacakan oleh Ustaz Barul, yang intinya setiap kebaikan dibalas 10 kali dan setiap kejahatan dibalas semisal kejahatan itu sendiri. Dan terakhir kita sampaikan bahwasanya sholat kita, ibadah kita, hidup kita ini kita berjanji untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi Allah berikan rahmat kepada kita semua. Baik, pada kita sama-sama awali kajian kita ini dengan Ummul Quran. Ala hadini wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala dzurriyyatihi wa ibaadihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ridha ta'ala wa bil hajatina wa li maqbuli da'watina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama ikuti pada Ustaz Abdul Rahman sampai jam 1 kurang 10 sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita baca salawat ya, sambil maju ya, biar agak enakan belajarnya. Ayo agak maju dikit ya. Oh iya. Ada berapa? Wahyu. Ya Rasulullah, salamun alaihi wa rabbi asyani wa zarati. Rasulullah, salamun alaihi wa rabbi asyani wa zarati. Ketika Nabi lahir ke dunia, Nabi terlahir yatim adanya. Waktu Nabi dikandung ibunya, bapaknya wafat meninggal dunia. Di umur 12 tahunnya pergi berdagang dengan pamannya.
ke negeri Syam Nabi berniaga untuk berdagang mencari nafkah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini yang penuh barokah ini, di selang-selang kita sedang mencari nafkah, sedang bekerja, masih sempat kita duduk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita ini merupakan penyebab diampunkan dosa kita, diberikan ganjaran yang berlipat amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan pelajaran yang lalu, bahwasanya bulan yang lalu kita masih bab sholat. Jadi ini kita masih bab sholat karena sangat penting. Bab wudu kan sudah, kita nggak mau ulangi lagi dan mudah. Ini kitab yang udah pesan, ya silakan dikasih. Yang kemarin sudah ini, silakan dikasih kitabnya. Nah ini kitab usah susun untuk panduan kita belajar. Karena kalau tidak menggunakan kitab, ilmu itu gampang lupa. Kalau habis belajar tidak diulangi lagi, jangan sampai rumah keluar dari musola langsung lupa. Kenapa? Udah baca pikir-pikiran, kerjaan ono, kerjaan ini, belum masalah ono, masalah ini. Nah sengaja usah menyusun kitab ini dengan niat mudah-mudahan agar bisa diulangi lagi apa yang udah sampaikan. Jadi kitab ini usah susun sengaja untuk pengulangan pelajaran itu. Jadi itu usah ambil di berbagai macam kitab. Ya. Kemarin kita masuk ke bab rukun-rukun sholat. Ya, kita ulangi dulu sebentar rukun-rukun sholat. Ya, bahwasanya rukun sholat itu ada 13 ya. Yang pertama rukun qauli yang wajib terdengar oleh telinga. Yang pertama takbiratul ihram, yaitu ketika takbir Allahu Akbar, wajib terdengar. Yang kedua itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita berbicara Fatihah itu kita wajib diucapkan dan terdengar oleh telinga, walaupun sekedar kedengarannya itu sedikit, gitu, nggak boleh di dalam hati. Yang ketiga, ketika membaca tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai habis. Nah itu nanti harus terdengar, nggak boleh qomat kamil. Yang keempat, membaca selawat kepada Nabi dan keluarganya di tasyahud akhir. Yang kelima adalah salam. Nah salam itu assalamualaikum warahmatullahi, harus terdengar ya itu. Nah terus ada rukun fi'li perbuatan. Orang bilang gerakannya dah, gerakannya ya. Yang pertama berdiri tegak. Jadi kalau kita mau sholat jangan langsung takbir, berdiri dulu ya. Berdiri baru, karena berdiri tegak merupakan rukun. Diri dulu. Nah habis berdiri biasa kita ruku ya. Habis ruku i'tidal sujud. Habis sujud duduk antara dua sujud. Yang keenam duduk di tasyahud akhir. Nah itu ya. Itu yang rukun fi'li, pergerakan. Ada lagi rukun maknawi, keseluruhan. Maksudnya apa? Keseluruhan tertib, nggak boleh
mencar-mencar, berurutan. Ya habis berdiri ya ruku, habis ruku ya i'tidal. Nah, jadi berurutan. Nah, yang terakhir rukun sholat, rukun qalbi, dibaca di dalam hati. Apa tuh? Niat. Ketika kita niat, kita baca usolli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati alillahi ta'ala. Tawil Allah, baca dalam hati. Nah, dalam hati ini hukumnya wajib, ya, diucapkan sunnah. Itu rukun qalbi, niat, gitu ya. Nah, ini sangat penting saya ulangi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab sunnah. Bagi yang sudah punya kitab, halaman 55, ya. Bagi yang memiliki kitab, ya, bagi yang sudah punya kitab, ada di halaman 55, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah Nabi, ya. Sunnah-sunnah Nabi yang mana sunnah-sunnah. Nah, bagi dulu dah yang pesanan, ya. Bagi dulu dah. Kalau ada orang yang ada dulu dah, ya. Halaman 25, kita ke bab sunnah. Nah, kita kan udah masuk ke bab rukun sholat, ke bab sunnah. Sunnah ketika sholat yang pertama disunahkan mengatakan saat takbiratul ihram meletakkan jempol di gendang telinga dan telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Nah, begini yang pertama nih, mengangkat tangan jempol di gendang telinga sini nih, ya, sunnah ini pas Allah. Nah, di sini nih jempol berada di gendang telinga, sunnah nih, ya. Dan telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Nah, begini nih, jadi nggak begini, dan Allah nggak begini, tapi telapak tangan ke arah kiblat, tuh menghadap begini, ya. Sunnahnya begitu pas takbir, ya. Allahu Akbar. Itu sunnahnya, ya, pas takbir, ya. Itu. Yang kedua, disunahkan ketika berdiri tegak antara dua kaki kurang lebih 1 jengkal. Nah, ini sunnah ini, ya. Jangan rapet, jangan ke longgaran juga. Kalau longgaran kita ngengkang datar, kan tidak mau ngapain. Nah, kurang lebih sejengkal. Tapi kita kalau mau sholat jangan kita ukur dulu. Ukur dulu dah, kira-kira aja. Kalau mau sholat, kata ustaz sejengkal, ukur dulu dah. Bukan begitu maksudnya, dikira-kira 1 jengkal. Enggak pernah benar, enggak kelonggaran juga, jarak antara kaki ketika berdiri, ya. Itu. Yang ketiga, disunahkan membaca takbir dari perpindahan rukun sampai perpindahan ke rukun setelahnya. Nah, maksudnya nih yang ketiga ini disunahkan membaca takbir dari rukun ke satu ke rukun yang lain. Seperti dari berdiri tegak mau ruku, bacanya itu takbir Allahu Akbar. Nah, barangnya itu harus berada di ruku. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu sunnah begitu, ya. Jadi bukan Allahu Akbar baru ruku, Allahu liman hamidah. Nah, itu enggak sunnah. Cuman nggak jadi masalah. Kita kan bicara sunnah. Kalau sunnah kan kita ingin beribadah seperti Nabi, ya. Kalau bicara sah, biasa saja. Kita kan lagi bicara tentang sunnah ketika sholat itu, ya. Nah, jadi pas perpindahan rukun, ya, dari perpindahan rukun sampai perpindahan ke rukun setelahnya. Jadi Allahu Akbar, Sami Allah. Jadi pas mulai ngangkat, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dan itu harus terdengar. Kuping disunahkan, jangan Allahu Akbar kedengar, ya, begitu. Nah, yang keempat, disunahkan membuka mata pada saat sholat dari awal sampai akhir sholat.
Nah, disunahkan ketika sholat itu kita buka mata, nggak merem sunahnya, ya. Lain kalau kita ada sesuatu yang bikin nggak khusyuk, nah itu akan jadi masalah. Seperti di depan ada perempuan pakaiannya bahaya normal, ada nggak khusyuk merem nggak? Nah itu dan hukum kita jadi nggak khusyuk, ya kan? Nah ada perkara yang dibolehkan merem. Kalau kita melek itu nggak khusyuk, lebih baik merem. Tapi jangan merem semua, ya. Itu pokoknya sekali mengganggu kekhusyukan boleh baru nggak apa-apa. Tapi kalau kita semata-mata merem makruh. Semata-mata nih, itu sunahkan melek, ya gitu. Nah, yang kelima disunahkan berdiam sejenak sekedar membaca subhanallah di 6 tempat. Nah di sini nih, ini orang jarang perhatikan, ya. Jarang perhatikan. Disunahkan berdiam sejenak sekedar membaca subhanallah di 6 tempat. Yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Nah ini maksudnya. Ketika takbir, habis itu sholli Allahu Akbar, kembali iftitah, jangan langsung diam dulu sejenak, sekedar subhanallah. Nah, diam dulu, baru Allahu Akbar kabira dibaca. Nah, jadi diam sejenak, sekedar subhanallah. Tapi jangan kelamaan juga. Nanti kelamaan malah bukan sunnah, jadi makruh. Sekedar subhanallah, ya. Dan juga nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, nggak boleh juga, ya. Disunahkan diam sejenak. Yang kedua apa? Antara doa iftitah dan ta'awuz. Nah, di sini habis baca iftitah, sebelum membaca Fatihah disunahkan baca a'udzubillah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sunnah sebelum baca Fatihah. Nah, habis baca ta'awuz, ya, ke Fatihah juga disunahkan diam juga, ya kan, antara ta'awuz dan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, diam dulu sudah. Nah, baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah gitu, ya. Jadi ada jeda gitu, ya. Sejenak jeda. Nah, lalu baca Fatihah. Nah, ketika antara Al-Fatihah dan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam tuh. Amin. Tuh. Nah, disunahkan begitu. Nah, tapi memang sunahnya kalau kita pas diam sejenak, habis baca Fatihah, baca doa kedua orang tua, Rabbil walidayya, itu sunahnya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dalam hati Rabbil walidayya, amin. Itu disunahkan kalau bacanya sendiri. Tapi kalau jamaah seperti imam nih baca Fatihah, nah mau nggak sunnah baca Rabbil Fili, ya? Yang sunahnya kalau kita baca sendiri, ya. Seperti sholat sendiri nih kita baca dan disunahkan, ya, Rabbil Fili walidayya, amin, gitu, ya. Nah, habis amin disunahkan juga diam sejenak antara surat. Nah, habis amin jangan langsung surat, diam dulu sejenak, baru baca surat. Nah, baca surat, ya, sebelum ruku diam juga. Allah lam yalid wa lam yulad. Nah, itu habis baca surat diam dulu, baru Allahu Akbar. Nah, gitu, ya. Nih, di sini ada 6 tempat yang disunahkan untuk diam sejenak. Nah, ya. Makanya kalau punya kitab ini Anda bisa lihat ada di kitab, ya, ada di kitab Ustaz ini. Yang keenam, disunahkan membaca surat di dalam sholat fardu. Nah, di sini ada surat-surat yang disunahkan ketika sholat fardu. Yang pertama, sholat maghrib disunahkan membaca surat antara Wadduha dan Al-Insyirah. Ini kalau sholat maghrib
itu sunnahnya antara surah Wadduha dan Al-Insyirah, sunnahnya itu, ya. Jadi kalau surat Maghrib itu antara surat Ad-Duha, ya, dan Al-Insyirah. Dan juga dalam zuhur dan subuh disunahkan baca surah Al-Hujurat sampai An-Naba itu. Maksud itu bukan sampai An-Naba, antara, ya, antara gitu, antara gitu. Nah terus yang ketiga, kalau surah Asar sama Isya disunahkan surahnya antara An-Naba sampai Wadduha, antara gitu, jarak gitu. Kan kalau dari An-Naba kan ada surah-surah yang lain tuh, biasanya surah surah-surah yang di bawah An-Naba, ya kan? Al-Insyiqaq, ada juga yang lainnya. Nah, ini sunnah-sunnahnya, tapi secara global, nih kalau ini kan sunnahnya, tapi ada secara global. Secara global, sunnahnya kalau baca surat dari atas ke bawah, seperti gini. Kalau urutan dari An-Naba sampai Anas, ya. Kalau dari Ad-Duha bawahnya Al-Insyirah, ya. Nah, ini Al-Insyirah itu di bawahnya. Nah, di bawah Al-Insyirah surah apa nih? Nah, jadi itu tuh berurut. Jadi bukan dari atas, dari bawah ke atas. Dari rakaat pertama bacanya surah Anas, yang kedua bacanya surah Ad-Duha. Salah. Sunnahnya dari atas ke bawah, sunnahnya, ya. Jangan dari yang bawah, rakaat pertama yang atas dulu ke bawah. Walaupun jaraknya katanya kalau kamu jadi masalah, yang penting ke bawah, ya. Ya, jadi itu urutan sunnah-sunnahnya, bukannya dari bawah ke atas, ya, itu. Nah, ini masalah surat, gitu. Terus disunahkan juga melafadzkan semua bacaan sholat dari awal akhir sholat di setiap takbir perpindahan rukun sholat. Jadi ini melafadzkan semua takbir, ya. Jadi Allahu Akbar sampai selesai diucapkan sunnah, ya, terdengar gitu. Terus disunahkan ketika ruku memanjangkan punggung dan leher, menegakkan dengkul, kedua tangan tegakkan atas dengkul, dan sambil menggunakan jari-jari memandang ke arah sujud. Nah, ini sunnahnya ketika ruku. Nah, pas ruku sunnahnya tangannya diletakkan di dengkul, itu sunnahnya itu, ya, sunnahnya. Nah, di dengkulnya ditekan ke belakang, dibuka, ya, belakang. Nah, tangannya jangan bengkok, lurus, tuh, dilurusin, tangannya dilurusin. Nah, ini punggungnya lurus. Jadi tangan kita bukan di bawah dengkul, tapi pas dengkul, nah, gitu. Nah, nanti kalau kita terbiasa begitu, nanti lama-lama itu punggungnya itu lurus, ya. Nah, yang bagian belakang agak tekan ke belakang, dia lurus. Karena kalau kita nggak biasa, punggung kita bengkok. Nah, sendilat ini yang ini agak ditekan ke belakang, dia agak lurus. Kalau kita terbiasa salah seperti ini salah satu merupakan obat biar jangan bongkok. Kalau kita nggak mau tuanya bongkok, sholatnya itu biar lurus. Ketika ruku, nah itu sunnah-sunnahnya, ya. Ada yang boleh ngerti? Dilanjutkan. Ada 10 menit. Ayo, silakan yang bertanya. Ada yang bertanya, Pak? Itu di nomor 7 itu disunahkan melafazkan semua bacaan atau bacaan takbir aja tadi penjelasannya. Dari Nomor 7. Nomor 7 disunahkan dari awal sampai akhir sholat. Bacaan takbir apa bacaan? Semua bacaan, semua takbir. Ini semua bacaan sholat. Dan ini bacaan takbir. Maksudnya bacaan takbir. Iya. Dari bacaan takbir, ya. Jadi setiap semua takbir, semua bacaan takbir. Kalau ini disunahkan melafadzkan bacaan sholat
Nah di sini disunahkan bukan hanya takbir, tapi semua. Semua. Jadi baca doa ruku itu disunahkan kita ucapkan. Sunahnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi semua bacaan disunahkan dilafadzkan, tapi ada beberapa yang diwajibkan. Nah, diantaranya surah Al-Fatihah wajib, bukan sunnah. Ya, yang tadi itu yang rukun qaul itu, ya, itu wajib, jangan berubah-ubah. Salam wajib. Jadi semua bacaan sholat, ya, itu sunnahnya terdengar, ya, bukan terdengar, yang penting terucap, jangan di dalam hati sunnahnya. Tapi ada 6 perkara yang wajib, yang 5 perkara yang rukun qauli yang tadi itu, ya, yang rukun qauli yang 5 perkara itu wajib. Yang tadi, ya, contohnya takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, baca tasyahud akhir. Nah itu selawat sama Nabi tasyahud akhir, salam, itu wajib, bukan sunnah lagi. Wajib terdengar diucapkan. Yang lebih selain dari itu sunnah. Tapi kalau nggak diucapkan pun juga sah. Ada lagi? Silakan Pak, kalau ada yang baru ditanyakan. Enggak, memang kalau bicara sholat mendetil itu baru berapa. Ini Ustaz nggak begitu menjabarkan lebih luas, ya. Baru cuma sekedar poin-poinnya aja, karena memang kondisi waktu, ya. Sengaja Ustaz bikin simple, ya, biar pada paham. Nah, dengan kitab ini, walaupun nanti kita belajar enggak sepenuh, tinggal dibaca di rumah, ya, tinggal dimutola'ah di rumah. Bagi yang nggak ngerti, silakan nanti ditanyakan di sini. Ada lagi? Masih ada waktu 10. Ayo. Ada? Ya, silakan. Ustaz, kalau misalkan kita habis Al-Fatihah membaca penggalan suratnya itu gimana hukumnya? Satu ayat. Misalkan Al-Baqarah, terus Itu. Maidah atau Ya. Kalau untuk bicara bacaan sholat, ya, walaupun kita enggak baca surat, tetap sah. Bicara sah nih, ya. Bicara sahnya dulu nih. Habis baca Fatihah, kita lakukan ruku, sah aja. Cuma nggak dapat sunnahnya. Kalau kita membaca penggalan sholat, nah, tetap mendapatkan pahala sunnah daripada surat. Karena memang disunahkan walaupun sedikit kita baca surat, walaupun penggalan ayat, tapi disunahkan kita membaca surat yang mudah Nabi kerjakan. Ada di bab ini sunnah tentang bacaan surat dalam sholat. Nah, mau lebih jelasnya lagi, nih, buka halaman 65. Nah, ini lebih jelas lagi nih, ya. 65. Ini lebih jelas. Ini sunnah dari hari ke hari. Nah, kalau lebih sunnahnya lagi sini ada. Lebih jelas lagi. Kalau bicara penggalan surat sah, sunnah, ya, itu. Cuman alangkah bagusnya kita sholat menurut yang Nabi kerjakan. Nah, di sini dalam halaman 65 ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, suratnya beda-beda. Ini sunnah-sunnahnya. Ya, kayak di sini dalam sholat subuh, intinya mak kalau sholat subuh yang panjang-panjang, tuh, ya kan? Kalau yang sholat subuh yang panjang-panjang. Terus ini ada surat At-Tariq, At-Tin, ya, surah Asy-Syams. Jadi yang panjang-panjang suratnya. Ya, kalau subuh disunahkan yang panjang-panjang di atas waduha, ya. Nah, kalau subuh sunahnya di atas waduha. Nah, kalau zuhur sunahnya itu al-hamud ke bawah. Zuhur al-hamud ke bawah. Nah, kalau maghrib
sama juga al-qunut ke bawah. Kalau isya itu dari alam nasrah sampai al-qunut. Nah, kalau isya tengah-tengah, sedang dikata pendek keras, tidak sedang ya. Kalau asar, nah antara al-qunut sampai anas. Nah di sini lebih jelas lagi. Hari Minggu surutnya at-takasur sama anasar. Hari Senin, nah ini lebih jelas lagi di sini. Ya, jadi kalau pengen lebih jelas lagi, ya silakan. Di kitab Ustaz ini ada semua, ya. Gitu. Jadi itu bicara sunnah boleh, ya. Gitu. Ngerti? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Yang mau ditanyakan silakan. Ayo, ada waktu. Baca tahunnya dia mau baca Al-Fatihah enggak? Iya, disunahkan baca a'udzubillah setiap surah Al-Fatihah, itu sunahnya. Ya. Jadi a'udzubillah dulu baru Fatihah, itu sunahnya. Kalau mau ngambil sunnah, ya, nggak boleh jadi masalah, ya, itu. Dan juga yang disunahkan lagi, kalau kita sebelum sholat kita minta perlindungan dulu. Kalau tadi kan sunnah-sunnah ketika sedang sholat, ada lagi sunnah ketika sebelum sholat. Apalagi? Nah, diantaranya membaca surah An-Nas. Nah, itu baca surah An-Nas itu sunnah. Untuk apa? Minta perlindungan sama Allah agar terhindar dari godaan setan. Nah, itu sunnahnya. Nah, kalau perlu dibaca lagi, ada apa itu? Baca a'udzubillah, ya. Lagi biar lebih dipelindungi, ya. Di paling sedikit surah Anas dah, paling sedikit sekali aja, ya, begitu. Itu sunnahnya. Ada lagi? Emang soal ini luas. Kita bicara sebulan juga nggak habis. Soalnya luas soal ini, ya. Nah, ini tadi sampai nomor berapa Ustaz? 8. 8. Ya, lanjutin aja sampai Dikit ya. Ya. Nah, ini sudah banyak nih. Ada 22 sunnah itu lagi. Ini baru sebagian nih. Ya, kita lanjutkan lagi ya. 9. Disunahkan ketika i'tidal mengangkat kedua tangan menghadap kiblat dan tangannya diluruskan ke samping. Nah, ketika i'tidal pas i'tidal itu tangannya diangkat, sami Allahu liman hamidah, tangannya kan terus ini, kalau di samping sunahnya. Tapi kalau ada murid juga jangan disalahin, jangan kita omelin, lo salah jangan, cuman sunahnya di samping. Kalau begini nggak sunah, nggak dapat sunah. Kalau sami Allahu liman hamidah itu di samping. Nah, ketika Nabi bangun dari ruku, memang terkadang Nabi angkat tangan, terkadang Nabi nggak angkat tangan. Maksudnya apa? Bahwasanya ini merupakan sunnah, nggak wajib, ya, tapi disunahkan mengangkat tangan, ya, gitu. Tapi ada beberapa hal yang Nabi itu enggak angkat tangan, ya. Tapi kalau selama sholat wajib, Nabi angkat tangan. Terkadang di sholat sunnah, Nabi nggak angkat tangan, ya mungkin bukannya terburu-buru, sekadangnya ini kan perbuatan sunnah untuk membedakan bahwasanya ini bukannya wajib, gitu. Kalau wajib berarti harus angkat tangan dong. Jadi bagaimana kalau nggak angkat tangan? Nah, sah. Karena Nabi terkadang nggak angkat tangan untuk membedakan ini sunnah. Tapi Nabi selalu angkat tangan, ketika takbir, gitu. Terus langsung dulu disunahkan mengeraskan bacaan qunut
pada sholat subuh. Nah disunahkan nih kalau kita baca kunut ketika sholat subuh. Nah doa kunut memang hukum Imam Syafi'i sunnah, tapi ada beberapa imam yang itu enggak sunnah, ya. Yang itu seperti Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah itu tidak pakai kunut sholatnya, nggak pakai kunut. Imam Abu Hanifah, ya. Imam Syafi'i disunahkan pakai kunut, gitu. Nah kalau ada seseorang yang nggak pakai kunut, yang ada salahin, berarti dia beda mazhab. Mazhab kita Imam Syafi'i, ya. Imam terdapat yang diakui di Indonesia, bukan Indonesia, di dunia, ya. Imam yang diakui di dunia untuk pegangan hukum agama ada 4. Silakan pilih. Tapi kalau di Indonesia umumnya Imam Syafi'i di Indonesia ini. Pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Nah Imam Hambal ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi ini imam ini adalah lebih dulu. Ini Imam Abu Hanifah ini merupakan tabi'in, ya. Nah beliau Imam Abu Hanifah nggak pakai kunut, ya, nggak pakai kunut. Tapi kalau Imam Syafi'i pakai kunut. Nah kita kalau mau ke Imam Syafi'i, dia pakai kunut dong. Jangan ikut-ikutan. Itu ada orang nggak pakai kunut, tanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai kunut. Imam pakai kunut Imam Syafi'i. Kalau yang nggak pakai kunut, ikut Imam Abu Hanifah. Nah kalau Imam Abu Hanifah, otomatis ibadahnya beda lagi. Cara sholatnya beda. Kayak Imam Malik, ya, sama Imam Syafi'i. Kita nggak usah jauh-jauh lah, ya. Dari wudhu aja, Imam Malik, Imam Syafi'i, basuh kepala aja, Imam Malik wajib dibasuh. Imam Malik, Imam Syafi'i cukup sehelai rambut sah. Nah, terus Imam Malik kalau wudhu wajib dipijit-pijit, ya. Kalau Imam Syafi'i sekedar kita gini sah. Itu perbedaan imam, nggak jadi masalah. Tapi kita komitmen kalau Imam Syafi'i aja. Yang kita ini semua Imam Syafi'i. Yang Ustaz ini Imam Syafi'i. Enggak Ustaz campur aduk. Tapi sekedar mengetahui nggak apa-apa, ya. Perbedaan pendapat nggak jadi masalah, ya kan? Imam Malik sholatnya begini. Kalau tahiyatul begini, ya. Kalau kita lurus, Imam Malik begini. Tuh, apa alasannya? Karena ini merupakan ke hati, berzikir, bukan begini bakal main aja, bukan begini nih. Nah kalau anak kecil, ayo ulang, dana, ya. Nah, maksud begini Imam Malik di sini berzikir karena di jari-jari ini ada jari yang urat sampai ke hati di sini. Nih, jari telunjuk kalau kita begini, ini nyampe hati, beda ya. Kalau kita untuk membedakan, coba kita begini, atau kita gerakin, ini hati bergerak hati, tuh, kayak tek gitu. Coba kalau yang lain, enggak. Kalau ini, nah, jadi Imam Malik maksudnya dia begini tuh biar hati ini selalu ingat Allah. Ini maksudnya, bukan nih kita semangat kalau yang begini, enggak. Ya, ada maksud dan tujuannya, ya. Jadi nggak apa-apa, ya, begitu. Gitu pada ini. Nah juga disunahkan sujud sahwi kalau tidak lupa kunut. Nah, ya, bahkan kalau lupa kunut disunahkan sujud sahwi, ya. Coba sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud apabila kita lupa doa kunut, baca duduk tasyahud awal. Nah, kalau kita baca kunut atau tasyahud awal kita lupa, ya, kita nggak perlu mengulangi sholat karena
Untuk tahap awal itu kan adalah sunnah, ya. Pas kita tahap awal, kan itu sunnah. Tas awal tuh, tahap awal hukumnya sunnah. Kalau lupa enggak perlu diulangi karena hukumnya sunnah. Tapi disunahkan sujud sahwi. Nah, caranya sujud sahwi habis salam, sebelum salam, ya, sujud 2 kali. Nah, bacaan di sini ada tuh subhanalladzi man la ilaha wa la yasbu bil baca 3 kali, ya, baca di situ. Nah, habis sujud duduk lagi. Habis duduk sujud lagi, ya, baca lagi subhanalladzi man la ilaha wa la yasbu bil. Nah, di sini nanti setelah itu baru duduk lagi baru salam. Nah, itu kalau lupa kunut. Bagaimana kalau kita nggak mengerjakan sujud sahwi? Sah juga. Ya, cuma disunahkan saja. Jadi ingat, perkara sunnah walaupun kita nggak mengerjakan hukumnya sah. Tapi perkara wajib, rukun kita tinggalkan tidak sah. Ini sekelompok, ya, itu. Lihat dikit lagi ya, sampai 14 ini, ya. Disunahkan ketika sujud meletakkan lutut terlebih dahulu, kedua tangan, kemudian jidat, hidung sudah bersamaan, dan jari-jari tangannya merapat. Nah, di sini sunnah ketika mau sujud. Nah, sujud sunnahnya itu yang jatuh sunnahnya dengkul duluan. Habis dengkul baru tangan. Nah, terus juga 7 anggota sujud yang harus kita tahu: telapak tangan, dengkul, jari-jari kaki, sama jidat. Nah, itu kalau 7 ini wajib, ya. 7-nya wajib karena ini anggota sujud, ya, gitu. Terus disunahkan jika duduk antara 2 sujud meletakkan telapak tangan di atas paha jari-jari, pahanya melekat. Nah, di sini sunahkan sunnah ketika duduk antara 2 sujud, tangannya ditaruh di atas paha, sunnahnya, ya, begini, ya. Terus disunahkan ketika tasyahud akhir dengan duduk tawarruk dan mengapa jari-jari ya, karena sambil menempelkan jari telunjuk dan jempol di jari-jari kiri dibentangkan. Ya. Inilah intinya tadi. Ketika kita duduk dan akhir, sunahnya duduk tawarruk. Duduk tawarruk tuh paha pantatnya miring ke kiri. Nah, ya. Nah, sunahnya tangan kita nggak begini nih, tuh. Tangan kiri kita begini, tangannya begini nih sunahnya tuh. Ya, sunahnya begini tuh, begini. Nah, ya, orang bilang 3-5 nih dan ini begini tuh, ya. 53, ya kan, 53 tuh begini, ya. Nah, pas asyhadu alla ilaha illallah baru ya, tutup nih begini, ya. Itu. Nah, sunahnya kalau begini tidak masalah, sah-sah aja. Kita bicara sunnah, ya. Ya, cukup sampai 14 dulu, ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena waktu kita, ya, terbatas. Jadi kalau yang ingin bertanya silakan langsung aja, ya, sama Ustaz. Ya, mungkin ada hukum yang kayak nanti, nggak apa-apa, langsung aja sama Ustaz. Dan bagi yang ingin membaca kitab Ustaz, sekali lagi silakan ke Pak Haji Samsudin. Bagi yang ingin memiliki, ya, ini Ustaz cetak yang kemarin udah bayar, ya, kemarin udah bayar, bisa langsung cetakin. Jadi kalau pengen yang pesan langsung aja ke Haji Samsudin, nanti udah cetakin. Kita bisa ini, ya, karena ini kitab sangat banyak lebar sekali dibahas tentang hukum-hukum fikih. Ya, kalau nggak ada kita tutup, ya, karena itu satu, ya, coba, ya, menurut Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini walaupun sedikit biar manfaat. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tada'lana ba'da majlisina hadha zaman illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la jahilan illa 'alamta wa la miskinan illa qanaita wa la mahmuman illa farajta. Allahumma ya yasir yasir ya mudabbir takbir ya musayyir sahil alana kull ashir bi jahi rasulin nazir wa yasir lana rahmat wal madinah wa zunna salam wal afiyah bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar wa sallallahu alaihi alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang pengen nanya sambil ngobrol-ngobrol, jadi nggak? Sambil santai. Sambil ngopi-ngopi. Ya, demikian tadi para jemaah sekalian kajian jur kita, kajian fikih sholat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan masing-masing dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita doa tasbih subhanaka wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung, saya tanya nggak? Bawa aja dulu.